Halo, jumpa lagi sahabat di ruang cerita dan motivasi kali ini. Lanjut ya video berikutnya, lebih menarik lagi tentunya ada tema baru ya, cara mengatasi trauma yang penting diketahui. Trauma psikologis bisa menimpa seseorang yang pernah mengalami kejadian yang sangat menyedihkan ya, menakutkan atau mengancam nyawa. Trauma psikologis ini kadang bisa pulih dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Namun jika tidak, kita bisa menemukan beberapa cara mengatasi trauma yang akan aku kupas di video kali ini ya. Simak baik-baik. Jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share ke media sosial kalian agar bermanfaat untuk teman yang lainnya juga ya. Oke, seseorang yang mengalami kejadian traumatis biasanya merasa shock, takut, sedih, dan cemas berlebihan secara berkepanjangan tentunya ya. Meskipun hal yang dialami serupa, reaksi tiap orang pun akan berbeda-beda ketika menghadapi kejadian traumatis. Nah, ada orang yang dapat menanggapinya dengan baik, namun ada pula yang berujung pada gangguan psikologis ya, gangguan mental seperti inner child yang terluka, depresi, pikiran paranoid, ketakutan yang luar biasa, serangan panik, anxiety, dan gangguan stres pasca trauma, PTSD ya. Kita sudah tahu ya tentang hal itu ya. Oleh karena itu, orang yang mengalami kejadian traumatis disarankan untuk melakukan sebuah konsultasi ya dengan psikolog atau psikiater biasanya untuk mencegah terjadinya trauma yang berkepanjangan. Jadi trauma yang lebih mendalam lagi. Ini akan lebih mempengaruhi mental seseorang ya. Kemudian cara mengatasi trauma psikologis itu apa saja sih? Nah, reaksi tiap orang terhadap trauma psikologis berbeda-beda ya. Ada yang dapat membaik dengan sendirinya, ada pula yang menetap hingga waktu lama. Jika dibiarkan, trauma dapat mengganggu kehidupan kita tentunya. Ini akan lebih berbahaya lagi ya buat kita ke depannya ya. Jadi hati-hati. Kemudian, bila kita mengalami masalah psikis seperti seperti kejadian trauma yang luar biasa di masa lalu, kita harus melakukan sesuatu ya. Jadi yang pertama, fokus pada hal penting dulu. Kita berhadapan dengan trauma psikologis ya, fokuslah pada apa yang benar-benar perlu dilakukan dalam keseharian sehingga kita dapat menghemat energi fisik dan emosional. Seperti itu ya sahabat ya. Yang berikutnya nih, kembali ke rutinitas dan aktivitas dan cintai diri sendiri tentunya. Jadi mungkin dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat ya, terus istirahat cukup, berolahraga secara teratur, dan melakukan berbagai hal lain untuk menjaga tubuh kita menjadi berfungsi lebih baik lagi, seperti mungkin yoga, meditasi, dan lain-lain ya yang dapat kita lakukan. Selain itu, cobalah melakukan hal-hal yang kita sukai untuk menghilangkan stres tentunya. Jadi tekanan mental kita akan berkurang begitu. Beraktivitas dapat membantu mengalihkan pikiran kita ya dan mengatasi trauma ya. Tetap perlu proses ya. Kemudian tenangkan diri dengan menarik nafas. Jadi ketika cemas, stres, marah, atau gelisah muncul, panik, cobalah tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa kali agar kita dapat berpikir jernih dan menjadi lebih tenang. Ya, jadi pernafasan penting juga untuk mengaturnya. Kemudian kita bisa mencoba meditasi. Nah, untuk membantu menenangkan pikiran. Yoga juga dapat memproses mental kita secara baik ya. Kemudian kerjakan secara bertahap. Jadi tekanan dalam pekerjaan atau aktivitas bisa memicu stres juga ya. Untuk itu bagilah tugas dengan menjadi beberapa bagian yang bisa dikerjakan secara bertahap. Jadi jangan langsung semua dikerjakan, capek menumpuk, stres lagi. Nah, kemudian lakukan semampu kita. Nah, pelan-pelan ketika mulai merasa penat atau capek ya, ambil jeda sejenak, istirahat, break begitu ya, lalu mulai kerjakan lagi begitu. Jadi bertahap. Kemudian tidak menyalahkan diri sendiri. Rasa bersalah, kemudian malu, marah, kecewa, sedih, dan mengasihani diri sendiri secara berkepanjangan justru akan menjadi penyakit bagi diri sendiri loh. Ya enggak? Iya, beneran. Kemudian menerima apa yang terjadi dapat mempermudah proses pemulihan diri dari trauma. Jadi harus diperhatikan ini ya. Kemudian cari bantuan untuk pemulihan. Apabila kita tidak dapat mengatasi trauma sendiri, coba cari bantuan. Mungkin dengan curhat kepada teman, sahabat, keluarga, terus konsultasi mungkin ya kepada orang yang lebih pintar, mungkin psikolog atau psikiater, kemudian
mendatangi organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang konsultasi khusus bagi penderita trauma? Mungkin ada ya, mungkin loh. Nah, kemudian pada dasarnya trauma akan menimbulkan berbagai perasaan tidak menyenangkan. Hal tersebut memang wajar terjadi ya. Jadi meski demikian, coba kita lakukan cara untuk mengatasi trauma agar kita itu tidak selalu dihantui oleh kejadian yang sudah terjadi dan membuat kita teringat berkepanjangan. Jadi trauma itu bisa berkepanjangan ya, kalau dibiarkan berlarut-larut akan semakin menumpuk, semakin memberatkan kita. Kemudian biarkan masa-masa menyedihkan itu yang kelam-kelam tadi berlalu ya, dan jangan biarkan dampak buruk atau negatifnya akan merusak masa depan kita. Jadi yang sudah berlalu ya biarlah berlalu. Apabila setelah mengalami kejadian traumatis ini kita mungkin merasa sulit menjalani aktivitas sehari-hari, tentunya sulit berkonsentrasi, biasanya gangguan tidur ya, terus mengalami mood yang berubah drastis atau nggak stabil, juga depresi atau biasanya merasa cemas ya, cemas berlebihan, atau muncul ide untuk hal-hal yang bikin nekat kita. Coba kita konsultasi ya ke teman-teman atau sahabat yang lebih pintar, orang-orang yang tahu dalam segi psikolog atau psikiater begitu. Oke, mudah-mudahan info yang singkat ini bermanfaat juga buat kalian semuanya. Jadi untuk kita yang mengalami kejadian trauma atau masih saat ini benar-benar masih menghantui kita, jadi memberatkan pikiran kita, segera ambil langkah agar kita tidak terlarut dalam trauma tadi. Ini tidak baik untuk kesehatan kita tentunya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan video yang lebih menarik lagi ya. Akan ada video setiap harinya, makanya jangan lupa untuk dukungannya, subscribe, like, share, dan komen, juga bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya setiap harinya ya. Oke, maaf kata jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, cukup sekian videonya. Salam, see you on the next video. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.